dan etika jurnalistik bagian terpenting bagi pelaku media massa untuk melakukan tugas dan fungsinya. Lalu menurut Rasidi terdapat 9 komponen hukum yaitu harus diperhatikan dalam menjalankan secara simultan. Yaitu yang pertama ada masyarakat hukum, yang kedua budaya hukum, yang ketiga filsafat hukum, yang keempat ilmu hukum, yang kelima konsep hukum, yang keenam pembentukan hukum, lalu yang ketujuh bentuk hukum, dan yang ke-8 penerapan hukum, yang ke-9 evaluasi hukum. Lalu menurut Wiener, hukum adalah sebagian suatu saluran pengawasan perilaku atau ethical control yang diterapkan di dalam sistem komunikasi. Sedangkan menurut Hamzah, istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang dipimpin oleh individu. Dan yang terakhir menurut Huda, etika merupakan bidang normatif karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya dia lakukan dalam suatu bidangnya. Etika adalah pedoman nilai kesopanan yang harus dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dalam bersikap dan berperilaku. Etika juga merupakan fungsi bagaimana seorang individu dan juga kelompok mengetahui pemikiran kritis, rasional, dan juga mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Etika dalam istilah standard of conduct berarti individu dan kelompok mengetahui perbuatan yang benar dan salah, dan juga mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang harus dihindari dan juga dilakukan. Jurnalisme secara epistemologis berarti catatan harian, sedangkan jurnalis adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jurnalistik menurut Kusumaningrat berarti seni ataupun kemampuan untuk mengumpulkan, mencari, menyusun, dan juga mengelolakan sampai dengan menyampaikan berita kepada khalayak. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku khalayak tersebut. Jurnalistik menurut Onu Effendi adalah keterampilan atau proses yang mencangkup pengolahan bahan berita mulai dari penulisan, peliputan, hingga penyebarluasan melalui media massa. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak, baik pembaca, pendengar, maupun pemirsa. Proses ini melibatkan tahapan seperti penyusunan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi yang aktual. Dalam ranah media massa, terdapat regulasi hukum dan etika yang mengatur tata pengelola penyelenggaraan media. Regulasi ini selain berupa undang-undang juga mencakup pedoman moral untuk memastikan penyebaran informasi yang dilakukan secara bertanggung jawab. Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa secara fisik, tetapi juga sanksi moral untuk menjaga perilaku insan media. Hukum dan etika jurnalistik menjadi landasan bagi individu maupun kelompok dalam menjalankan peran mereka di dunia pers, penyiaran, dan media massa. Pedoman ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan layak, sesuai dengan norma, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan demikian, jurnalistik tidak hanya sekedar proses teknis, tetapi juga tanggung jawab moral yang kompleks. Ada 3 tujuan hukum. Yang pertama menurut teori etis. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani Aristoteles dalam karyanya Etika Nikomachea dan Retorika, yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Yang kedua menurut teoritis utilities. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja orang banyak dan bersifat hukum tanpa memperhatikan soal keadilan. Yang ketiga, menurut teori yuridis dogmatik, teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan pun. Wacana etik membahas tentang perilaku dan sistem nilai etis yang dimiliki oleh individu, yang melibatkan 4 unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, serta prinsip moral dasar. Yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan merupakan unsur utama dalam etika yang mencakup kemampuan individu untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan memiliki berbagai aspek, termasuk kebebasan jasmani, rohani, sosial, psikologi, serta moral. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan, serta menerima konsekuensinya. Tanggung jawab terbagi menjadi retrospektif atau tindakan yang lalu, serta prospektif adalah tindakan yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani menunjukkan penghayatan terhadap nilai baik dan buruk, serta memberikan perintah atau larangan berdasarkan situasi tertentu. Hati nurani bersifat personal dan impersonal, serta merupakan ungkapan norma yang subjektif. Yang keempat adalah prinsip moral dasar. Tindakan moral didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu sikap baik, keadilan, dan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain. Dalam dunia informasi yang terus berkembang, jurnalistik memegang peran vital dalam masyarakat. Sebuah proses yang dimulai dari menentukan target berita, mencari informasi, hingga mengolahnya menjadi konten yang layak disebarluaskan melalui berbagai media massa.
Mari kita mulai dengan fungsi utama jurnalistik sebagai sumber informasi dan pendidikan massal. Setiap hari, para jurnalis turun ke lapangan meliput berbagai peristiwa penting, mulai dari bencana alam hingga kisah inspiratif tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga mengedukasi publik melalui pemberitaan tentang temuan ilmiah terbaru dan informasi kesehatan yang krusial bagi masyarakat. Setiap berita yang disajikan selalu mengandung muatan edukasi yang berharga. Namun, jurnalistik tidak melulu tentang berita serius. Para jurnalis juga mahir mengemas informasi menjadi konten yang menghibur. Dengan gaya penulisan yang hidup dan menarik, mereka menyajikan berita-berita ringan yang bisa dinikmati masyarakat sebagai selingan di tengah rutinitas harian mereka yang padat. Yang tak kalah penting adalah peran jurnalistik dalam pengawasan sosial. Dengan pendekatan kritis dan investigatif, para jurnalis menelisik secara mendalam berbagai isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka berkomitmen menyampaikan kebenaran tanpa manipulasi data, menjalankan fungsi watchdog yang lebih aktif dibandingkan kelompok masyarakat manapun.